Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Kali ini Bapak menyajikan materi yang tidak kalah bermanfaat untuk aktivitas berbahasa kita. Nah, apa materinya? Jadi materinya kali ini Bapak menyajikan kalimat efektif tapi tentang kehematan. Kalau di video sebelumnya sempat Bapak sajikan kalimat efektif tapi membahas kelogisan, keambiguan, kemudian juga bahas unsur kalimatnya. Nah, kali ini tentang kehematan. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat untuk memvonis apakah kalimat itu efektif atau tidak. Tidak hanya logis, tidak ambigu, tapi juga kehematan. Nah, di kehematan kali ini, topik tentang kalimat efektif, Bapak menyajikan games lagi. Jadi yang benar semua akan mendapatkan salah satu dari buku yang ada di rak Bapak. Ya. Baik, sudah siap? Silakan dilihat ada 5 kalimat ya. Ada 5 kalimat. Sudah Bapak tuliskan. Silakan kalian pilih mana kalimat yang menurut kalian efektif, terutama dari segi kehematan. Paham? Jadi pilih kalimat yang menurut kalian sudah hemat, sudah efektif. Butuh berapa lama? 5 jam? Kelamaan. Cukup 10 detik ya. Silakan. 10 detik dari sekarang pilih kalimat yang hemat atau efektif. Boleh 1, boleh 2, silakan pilih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2 seperempat, 1, setengah, seperempat, kosong. Baik, dikunci jawabannya, diingat-ingat jawabannya. Nanti yang benar semua silakan boleh sampaikan di kolom komentar ya, akan mendapatkan hadiah buku 1 yang ada di rak Bapak. Baik, kita bahas bersama kira-kira kalimat mana sih ya di antara kelima ini yang ternyata sudah hemat. Semuanya kah hemat? Atau jangan-jangan semuanya nggak hemat? Nah, kita lihat bersama. Nah, ini pun tentunya menjadi bekal kalian dalam berkomunikasi sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya ada imbauan hemat listrik, hemat air, tambahkan hemat kata. Ya, biar nggak boros juga nafasnya. Semakin efektif kalimat yang kita gunakan, tentunya akan semakin efektif juga nafas yang dikeluarkan. Nah, kita lihat yang pilih kalimat dari mana nih kita bahas nih? Dari bawah. Boleh. Dari bawah deh. Dari bawah. Baik, kita lihat. Ia senang membeli bunga anggrek. Sudah hematkah atau belum? Nah, tipsnya nih dari Bapak. Tipsnya untuk menguji kehematan kalimat, kalian bisa menghilangkan minimal 1 kata. Coba, bisa tidak kalian menghilangkan minimal 1 kata? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Bisa tidak kalian menghilangkan 1 kata saja, tapi tidak mengubah makna. Ingat ya, tidak mengubah makna. Contoh, Bapak hilangkan iya-nya. Senang membeli bunga anggrek. Kan mengubah makna ya. Jadi tidak jelas siapa yang senang. Nah, berarti jangan dihilangkan. Jadi boleh silangkan ya. Kalian membuang kata tapi jangan mengubah makna. Kalau bisa membuang kata berarti kalimat tersebut tidak efektif. Karena kalian masih bisa membuang kata tanpa mengubah makna. Silakan di kalimat kelima ada kata yang bisa dibuang. Iya, nggak bisa. Senang
Kalau dihilangkan nanti jadi mengubah makna. Ia membeli bunga anggrek, jadi gak ketahuan apakah senang atau tidaknya, atau biasa aja. Ya. Nah, bisa nggak sih kita buang bunganya? Coba, anggrek itu kira-kira bunga atau bukan? Nah, ada anggrek selain bunga? Mobil anggrek misal, atau pesawat anggrek? Ya. Kan nggak ada. Otomatis kita bisa membuang kata bunga, karena anggrek sudah pasti bunga. Ya. Tapi kalau kita buang anggreknya nanti nggak jelas bunganya bunga apa. Tapi kalau kita membuang bunganya sudah jelas anggrek itu bunga. Nah, berarti kalimat ini tidak hemat. Otomatis tidak efektif. Meskipun dia logis, nggak ambigu. Kemudian subjeknya ada, predikatnya ada, tapi tidak hemat, tetap tidak efektif kalimatnya. Seperti itu. Jadi kalimat kelima ternyata tidak hemat, berarti tidak efektif. Mohon maaf yang pilih kalimat kelima, ternyata kalimat kelima nggak efektif. Lanjut nih, selang-seling aja ya. Kalimat 1 kita bahas. Kamu sangat cantik sekali. Nah, perempuan mana yang gak suka sih kalau diberi kalimat hari ini kamu sangat cantik sekali banget malah. Ya. Siapa yang gak suka? Biasanya suka ya, apalagi sambil dikasih sesuatu. Nah, kira-kira kalimat ini hemat gak? Tadi cara mengujinya, apakah kalian bisa membuang minimal satu kata lah tanpa mengubah makna? Udah kelihatan ini paling gampang ya. Kamu sangat cantik sekali. Nah, ini ada kata yang maknanya sama. Ya, sangat sama sekali kan maknanya sama. Jadi kita bisa membuang salah satu ya dari kedua kata tersebut. Misal boleh buang kata sekalinya. Kamu sangat cantik. Ya. Kau cantik hari ini, berarti kemarin enggak. Nah, kamu sangat cantik, cukup. Seperti itu. Jadi tidak usah pakai sekali. Atau boleh juga, kamu cantik sekali, buang sangatnya. Kalau dua-duanya dibuang, kamu cantik. Ya. Berarti cantiknya ya biasa aja. Ya. Cantik itu relatif memang ya, ada yang bilang jelek mutlak katanya. Nah, berarti kita bisa pilih salah satu, mau buang yang mana terserah. Seperti itu kalimat 1. Jadi kalimat 1 kita vonis tidak efektif karena tidak hemat. Logis. Kemudian unsurnya lengkap, ada subjek, ada predikat, ada, tapi tidak hemat, tetap tidak efektif. Ya. Maaf yang pilih kalimat 1. Ya. Baik, 2, 3, 4, tinggal 3 kalimat lagi. Boleh deh yang kedua. Saya akan pergi jika saya diusir. Nah, ini pernah muncul di soal-soal ujian. Ya. Soal SBMPTN, kemudian soal UNBK, soal USBN. Nah, saya akan pergi. Nah, kira-kira kalian bisa membuang kata nggak sih dari kalimat ini? Kira-kira kata apa yang bisa kalian buang? Coba. Buang sayahnya nggak jelas nanti. Nah, ini namanya kalimat majemuk. Ya, dia ada 2 klausa. Klausa pertama, saya akan pergi. Klausa keduanya, jika saya diusir. Ya. Ini induknya, ini anaknya. Mengapa induk? Dia bisa berdiri sendiri jadi kalimat. Saya akan pergi, titik. Tapi kalau anak, dia tidak bisa berdiri sendiri jadi kalimat. Jika saya diusir, keterangan semua. Nah, seperti itu bedanya anak dengan induk. Ini kalimat majemuk bertingkat karena ada konjungsi
bertingkat. Kira-kira bisa membuang? Bisa, buang aja. Saya akan pergi jika diusir. Mengapa tidak usah pakai kata saya? Karena udah jelas, ya. Nah, keinduk dia subjeknya di anak kalimat tuh. Jadi keinduk, ya. Induknya kan saya. Oh. Kecuali kalimatnya gini. Nah, ini bacaannya apa? Kepsek. Bukan, kalau kepsek kepala sekolah. Orang Medan nanti bacaannya kepsek karena kepala sekolah, ya. Nah, kepsek memarahi Fajar karena nakal, ya. Ini induknya, ini anaknya, ini juga sama kalimat majemuk. Nah, anak. Kira-kira benar nggak dihilangkan nih? Kan harusnya ada Fajar di sini, ya. Karena Fajar nakal, harusnya gitu kan? Karena kalau dihilangkan nanti kesini rujukannya, ya. Berarti kan kepsek memarahi Fajar karena kepsek nakal. Nah, harusnya dimunculkan. Nah, karena Fajar. Beda kasus dengan yang ini. Kalau ini nggak perlu dimunculkan lagi subjeknya, karena rujukannya sudah jelas ke depan saya. Tapi kalau ini, ya, harus dimunculkan lagi, ya. Karena kalau tidak nanti rujukannya ke depan. Jadi yang nakal malah kepseknya. Makanya perlu ada Fajar di sini, ya. Jadi bedakan antara kalimat yang ini dengan yang kalimat kedua. Ada yang perlu dimunculkan lagi, ada yang tidak perlu dimunculkan lagi. Lihat induknya seperti itu. Jadi kalimat kedua tidak hemat karena sayanya bisa dihilangkan, ya. Mengapa dihilangkan? Karena sudah jelas rujukannya ke induk. Kalau ini kan jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti ke induk dia rujukan. Bukannya Fajar yang nakal, ya. Lanjut kalimat ketiga. Kita harus saling tolong menolong. Nah, sering digunakan memang. Ada poster, kita harus saling tolong menolong, kita harus saling bantu membantu. Kira-kira apakah hemat? Logis-logis. Ambigu enggak. Nah, ternyata kita bisa membuang kata saling. Mengapa? Karena tolong menolong udah pasti saling, ya. Bantu membantu sudah pasti saling. Seperti itu. Nah, bisa juga kita buang kita harus saling tolong, bisa. Kita harus saling menolong, bisa. Jadi banyak alternatif. Intinya kita bisa membuang kata. Berarti kalimat tersebut tidak hemat, ya. Jadi kalimat ketiga tidak hemat. Mohon maaf yang pilih kalimat ketiga. Coba lagi nanti ya di video selanjutnya. Terakhir nih, kalimat keempat. Ia menendang bola dengan kakinya. Udah terasa kira-kira apakah kalimat keempat ini hemat? Bisa membuang kata tidak kalian? Dari kalimat keempat? Udah ngeh kira-kira di mana ada kejanggalan? Ia menendang bola dengan kakinya. Kira-kira kalau menyundul dengan apa? Dengan mata, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki. Kalau menyundul dengan kepala kan, ya. Jadi tidak usah lagi dijelaskan. Ia menyundul dengan kepala karena udah jelas. Menyundul dengan kepala, bukan dengan dengkul atau dengan perut. Ya. Sama halnya dengan kalimat keempat. Ia menendang bola dengan kakinya. Nendang bola ya pakai kaki, ya. Seperti itu. Masa dengan perut, dengan dada
Kalau menahan, ia bisa banyak hal, menahan dengan tangan, menahan dengan paha, menahan dengan muka, bisa. Tapi kalau menendang ya identiknya dengan kaki. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Habis mau beli khawatir ada corona, nantilah beli online aja kali ya. Baik yang punya isi spidol boleh dikirimkan ke video ke alamat rumah Bapak, nanti Bapak kirimkan alamatnya. Nah, tuh, jadi nggak perlu lagi nih ia menendang bola, titik. Cukup, karena menendang pasti pakai kaki. Ya, jadi nggak ada yang hemat, tidak ada yang efektif. Selamat bagi yang tepat. Isi kolom komentar nanti dapat hadiah. Silakan pilih salah satu. Ada buku Yasin, ada di sini, ada buku apalagi, biografi juga ada buku TTS, silahkan, ada buku Primbon, ya, buku sulap juga ada, ya. Banyak, silahkan nanti boleh dipilih. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kalimat efektif, terutama tentang kehematan. Nah, kita simpulkan nih, ya, kita simpulkan ternyata apa sih penyebab kalimat itu tidak efektif. Sudah Bapak rangkum, ya, di samping. Nah, geser dulu. Nah, ternyata penyebab ketidakefektifan itu ada beberapa hal, ada 5 hal nih. Pertama, pengulangan kata yang semakna. Contohnya nih ya, ada kata yang diulang, yang maknanya sama, sangat, sama sekali. Itu menyebabkan kalimat bisa tidak efektif. Yang kedua, pengulangan unsur yang sama. Unsur kalimat kan subjek, predikat, objek ya. Ini juga sama. Subjeknya ada 2, diulang. Ya, kan nggak perlu subjek di anak kalimat, karena udah jelas rujukannya ke depan. Nah, itu bisa menyebabkan kalimat tidak hemat. Yang ketiga, penjelasan yang tidak perlu. Ia menendang bola dengan kakinya. Udah jelas ya, menendang itu dengan kaki, jadi nggak perlu lagi dijelaskan. Contoh lain, tolong maju dong ke depan, mundur ke belakang, ya, naik ke atas dong, ya, turun ke bawah, keluar kemana? Silakan, keluar kemana? Silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira kemana? Nah, kemudian penjamakan bentuk jamak. Jadi udah jamak, pakai bentuk yang jamak itu banyak ya. Contoh, ibu membeli bermacam-macam sayur mayur, atau ibu membeli bermacam sayur mayur. Nah, sayur mayur kan sudah jamak, sudah banyak, jadi tidak perlu lagi pakai kata bermacam. Itu contohnya. Yang terakhir, penggunaan kata umum pada kata khusus. Contoh apa kata umum? Bunga, kan masih umum bunga tuh. Khususnya apa? Anggrek. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata umum. Kecuali gini, ia senang membeli bunga matahari. Nah, baru perlu menggunakan kata bunga. Karena apa? Kalau tidak pakai bunga, nanti ia senang membeli matahari. Bayangkan, di koleksi matahari. Nah, itu baru perlu menggunakan kata khusus. Ya, seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar. Jangan sampai bolong, terutama bagi yang laki-laki. Ya, sukses sampai Lebaran, dan kita berdoa tentunya agar kondisi ini yang sekarang sedang pandemi bisa segera selesai lah. Jadi kita bisa jalan-jalan, bisa bertemu, bisa berjumpa. Terima kasih, jangan lupa like. Yang belum subscribe, aduh, nunggu apa lagi? Subscribe aja. Ya. Boleh bagikan, dan bahkan wajib bagikan ke teman-teman kalian. Daripada gabut, mending nonton channel Paris Project. Dan bagi yang punya produk, boleh diiklankan di channel Bapak. Silakan kirimkan aja produknya, detail produknya. Bisa lewat WA atau lewat email Bapak, gratis. Ya, gratis untuk kalian.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.